Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hayyakumullahu jami'ah, marhaban bikum. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di pelajaran selanjutnya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita yang berkenaan dengan bahasa Arab dari buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah لغير الناطقين بها طيب. Insyaallah kita akan masuk kepada pembahasan ketiga, yaitu pelajaran yang ketiga, ad-darsu. Kemarin kita artikan dengan pelajaran. As-salis ini merupakan, kalau dalam bahasa Arab itu merupakan at-tertib, yaitu al-adad at-tertibi, adat yang merupakan urutan yang ketiga. Maka di sini kita artikan saja berarti pelajaran yang ketiga. Ya, di pelajaran yang ketiga ini insyaallah kita akan membahas pertama ada sedikit perubahan dalam pelafalan kata, terutama kata isim. Kita ambil contoh di sini ada lafal kata baitun. Baitun merupakan isim, kata isim. Yang mana isim itu, kata isim, ya, kata isim dalam bahasa Arab. Kata isim dalam bahasa Arab itu, kalau dia isim zahir biasanya diakhiri dengan lafal un, ya, diakhiri dengan lafal tanwin. Maka apapun dia diakhirkan, maka baitun, masjidun dan sebagainya itu diakhirkan dengan lafal tanwin. Ya, kita coba baca bersama-sama dalam contohnya gitu ya. Kita akan baca dahulu. Pertama kita baca baitun berubah menjadi al-baitu. Kita coba baca dahulu. Baitun al-baitu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al-kitabu. Jamalun al-jamalu. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bisa mendapati apa di sini? Pertama, ketika lafal kata isim dimasuki oleh alif lam atau kita kenal dengan al, maka dari segi bacanya ada yang dirubah. Kalau yang awalnya gitu ya. Kalau yang awalnya kita lihat gitu ya, kita coba ambilkan satu catatan. Ya, kita ambilkan misalkan satu catatan. Ya. Ya, misalkan ada kata, misalnya ada lafal baitun. Ini kan merupakan kata. Diakhirkan dengan tanwin. Kemudian kata baitun ini dimasuki oleh alif lam, ya, atau kita kenal dengan al. Maka ada sedikit yang berubah dalam pelafalannya. Yang pertama, al, matikan lamnya. Kemudian tulis kembali lafal baitunnya. Tulisannya sama. Cuman dihilangkan satu, yaitu hilangkan tanwinnya di dalam lafal kata tersebut. Maka menjadi al-baitu. Kita ambil contoh lagi, misalkan tadi, misalnya ada kitabun, diakhiri dengan tanwin, kemudian dimasuki oleh al, maka menjadi al-kitabu. Qalamun, maka menjadi ditambahkan al, menjadi al-qalamu. Nah, ini berarti kita bisa simpulkan di sini ada sebuah
pembacaan yang sedikit berbeda, atau ketika dimasuki al maka tanwinnya hilang. Maka kita bisa simpulkan bila kata itu dimasuki oleh misalkan, maaf, kata isim kalau ada tanwinnya un atau nanti bisa in atau bisa an, itu akan berkebalikan dengan al. Sehingga kalau adanya tanwin, bila ada tanwin, alif lam ya atau al itu hilang. Maka bila ada al ya, alif lam, maka tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang. Kemudian ini untuk dari segi pembacaan. Kemudian dari segi kekhususan, maka kita bisa simpulkan lafal kata yang tidak menggunakan al ini masih kata yang umum, kata umum, yaitu kata yang general. Jadi misalkan lafal baitun, maka kata baitun ini rumah yang mana saja, tidak dikhususkan kembali, tidak rumah yang itu, tidak rumah yang ini, tapi rumah. Bila kita mendapati rumah mana saja yang ada di sekitar kita, maka kita sebut dengan bait. Tapi ketika sudah dimasuki al, ini maka menjadi kata yang dikhususkan, dikhususkan, sehingga menjadi sudah yang ma'ruf, sudah yang dikenal. Maka menjadi khusus katanya. Maka menjadi rumah itu atau rumah ini dan sebagainya. Yang sudah kita kenal, rumah itu, rumah ini, ataupun yang kita kenal. Sehingga al ini, maka fungsi al itu menjadikan di sini namanya alif ta'rif ya, alif yang mentakrifkan kata, mentakrifkan artinya mengkhususkan kata, yaitu menjadi kata yang khusus. Baik, kita kembali ke contoh tadi. Maka teman-teman sekalian, lafal pertama baitun ini masih umum, ya rumah yang mana saja. Tapi ketika sudah dimasuki dengan al, maka menjadi lafal yang khusus. Ya, menjadi lafal yang khusus. Yaitu rumah ya, menjadi rumah itu atau rumah yang sudah ma'ruf. Qalamun menjadi al-qalam, kitabun menjadi al-kitabu, jamalun menjadi al-jam. Baik. Kita akan lanjutkan teman-teman sekalian. Pembahasan selanjutnya kita ambil contoh di sini. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Maka maknanya apa? Al-qalam kemarin dari kata qalamun, maka menjadi bolpen. Maka kita sebut dengan pena itu maksurun. Lihat kita gambarnya, kita ambil lihat gambarnya adalah gambar yang patah atau gambar yang rusak, maka kita sebut pena itu patah. Maka maksurun dalam bahasa Arab bisa diartikan patah atau rusak. Ya. Maka kata yang pertama ini dalam bahasa Arab itu dinamakan dengan mubtada. Kata yang awal ini kita namakan dengan mubtada. Mubtada. Yang kedua kita namakan dengan khobar. Apa itu mubtada? Mubtada itu kata singkatnya adalah merupakan kata yang mengawali kalimat atau ya kata isim ya yang mengawali kalimat. Sehingga kalau kita membuat sebuah kalimat atau membuat sebuah ya sentence ya kalimat dalam bahasa Arab, maka kalau kita mengawali dengan kata isim itu wajib diawali dengan al, wajib diawali dengan al ya, wajib mengawalinya mubtada ini dengan al bila itu bukan nama orang. Jika bukan nama orang. Jika bukan nama orang. Jika bukan nama orang, wajib pakai alif lam, pakai al.
Sedangkan khobar itu simpelnya saja, tidak perlu kita pakai definisikan. Khobar itu merupakan kata yang menjelaskan kata yang menjelaskan kata awal sehingga sempurna maknanya. Maka bila kita ambil misalkan kata maksur, kita hanya melafalkan al-qalamu, bolpen itu, maka orang yang mendengarkan atau mendengarkan perkataan kita tidak akan paham. Kebalikan pula ketika kita ambil kata yang awalnya al-qalamu, kita hanya menyebutkan maksurun, maka orang pun tidak paham. Maka kata khobar yang kedua, yaitu kata isim yang kedua setelah kata yang pertama, itu menjelaskan kata yang pertamanya, sehingga bolpen itu patah. Maka kata al juga mengandung makna kata al itu juga mengandung makna itu atau ini sesuai dengan yang mengatakannya, sesuai dengan orang yang berbicara. Apakah yang dimaksudkan di susu itu rumah yang itu atau rumah yang ini? Kita lihat yang kedua, al-babu maftuhun. Ya, kita lihat al-babu kemarin pintu. Maftuhun terbuka. Maka kita lihat pintunya terbuka, maka kita artikan al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Yang selanjutnya kita lihat ada al-waladu jalisun. Ya, al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu yaitu anak, jalisun duduk. Maka diartikan anak itu duduk, wa dan al-mudarris guru, waqifun berdiri. Maka al-waladu jalisun, anak itu duduk dan guru itu berdiri. Maka kalau diterjemahkan secara utuh kata ini maka menjadi anak itu duduk dan guru itu berdiri. Baik teman-teman sekalian, kita ya, semoga yang sedikit ini bisa difahami. Sampai ketemu insyaallah next time di al-muhadharah al-qadimah insyaallah biidznillah taala. Insyaallah kita akan membahas struktur kata yang sama dengan pembahasan yang sebelumnya insyaallah di pertemuan yang akan selanjutnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe dan juga share kepada sahabat, kerabat, teman-teman yang membutuhkan untuk belajar bahasa Arab. Ya, karena salah satu keutamaan belajar bahasa kita akan mudah memahami makna Al-Qur'an. Ya, syukran ala ihtimamikum wa akhiran jazakumullah khair. Naktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.